Nah, saking krusialnya sampai Presiden Prabowo sendiri yang menunjuk ya. Meskipun Betul. kita tahu bahwa Kementerian Keuangan juga sekarang langsung bertanggung jawabnya kepada Presiden ya, Mas Har ya. Nah, apalagi untuk posisi yang krusial ini Dirjen Bea Cukai. Langsung ditunjuknya adalah Purnawirawan TNI. Yang ingin dipastikan apakah selain ditunjuk langsung Presiden, tapi juga latar belakang militer ini diharapkan bisa memulihkan kepercayaan dalam hal ini Presiden untuk mengerjakan PR-PR yang banyak sekali ini dalam hal kepabianan. Kan dengan latar belakang militer dan juga Pak Bimo dengan latar belakang Sekolah Taruna Nusantara itu kan ada disiplin yang kuat gitu ya yang mereka terima selama pendidikan itu. Jadi ada rasa semangat korps yang dimiliki oleh Presiden sebagai TNI juga. Jadi diharapkan dengan dipegang oleh seorang tentara dengan punya disiplin yang kuat dari Sekolah Taruna, dua penerimaan itu tidak dimain-mainkan gitu ya. Karena selain juga kan target untuk peningkatan penerimaan juga tinggi. Tax ratio misalnya, tax ratio pajak saat ini itu masih sekitar 10%, 10,12, 10,20%. Masih jauh banget dari targetnya jauh. Ya Mas Har? Memang lelet dari tahun-tahun yang lalu itu 8, 9, 10%. Nah, target kita tahun ini sebetulnya 11% dengan rasio penerimaan pajak yang besar. Itu artinya daya juang perjuangan di Ditjen Pajak pun juga akan kuat gitu ya. Belum selesai berjuang ada kasus korupsi misalnya Rafael Alun, kita masih ingat bener kan Mas Har? Wah, itu semakin susah aja negara untuk mengumpulkan pajak. Sehingga ya boleh dibilang gimana kalau sekali-sekali mungkin coba pikirannya ini militer yang pegang. Apalagi di bea cukai itu kan juga pintu masuk keluar masuk barang legal maupun ilegal ya. Iya. Presiden nggak mau bahwa semua barang harus dipastikan masuk dikenakan tarif. Dan bocor-bocor itu kan melibatkan oknum di dalam, nggak mungkin nggak kan Mas? Ya, dengan pimpinan militer tentu diharapkan bisa dikendalikan ya. Kan memang positifnya Ditjen Bea Cukai maupun Ditjen Bea Pajak itu dia bisa menjalankan visi misi Presiden betul-betul begitu ya. Meskipun sisi negatifnya jadi Presiden bisa mengendalikan langsung begitu, karena mereka bisa langsung diakses oleh Presiden. Berbeda dengan kalau pejabatnya sipil yang selama ini berasal dari Kementerian Keuangan. Kan selama ini juga yang menjadi Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan eselon-eselon di Kementerian Keuangan, kebanyakan itu mereka kan alumni Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, STAN. Jadi banyak yang memang lulusan itu ya harus punya kemampuan prestasi yang lebih untuk bisa bersaing. Karena sekarang kan bersaing berarti ini mereka tidak otomatis bisa menjadi pejabat. Masih ada TNI yang juga punya profesionalisme yang tinggi juga. Ada dari TN, ada dari Akmil, lulusan Akmil juga bisa bersaing untuk itu. Karena misalnya kayak Pak Jaka itu kan terakhirnya dia menjadi sekretaris utama di Badan Intelijen Negara ya. Itu kuat di beliau. Beliau sebelumnya juga Irjen di Kemhan. Pak Bimo meskipun dia Sekolah Taruna tapi jebolan Gajah Mada. Dan dia juga pernah menjadi analis senior di Ditjen Pajak loh. Jadi beliau memang berkecimpung juga di pajak. Jadi sebenarnya bukan nama-nama asing ya untuk di pemerintahan. Pak Jaka kita tahu dari Kemhan, tadi sudah disebutkan Mas Har juga, lalu di BIN, Pak Bimo juga bukan orang asing juga di Dirjen Pajak. Pak Bimo itu pernah menjadi tenaga ahli di kantor staf presiden di eranya Pak Jokowi. Bahkan beliau kan juga menjadi salah satu deputi ya di kantor Menteri Perekonomian. Jadi memang beliau secara keilmuan mungkin dan secara kompetensi bisa layak. Bawa 1 bulan 2 bulan seperti yang diminta Bu Sri kan, 1 bulan nggak usah ngomong dulu ke media tapi bekerja dulu, mengenal dan juga mendalami dan juga langsung
bekerja, apa yang mesti harus dilakukan.